Shalom. Sekarang kami berkata tentang silsilah Yesus Kristus di Matius. Dan dalamnya ada 5 nama perempuan di dalam silsilah Yesus. Sebelumnya kita belajar bagaimana Rahab yang perempuan sundal dapat keselamatan. Hari ini kami berkata tentang Boaz memperanakan Obed dari Rut. Ini ada cerita Boaz menikah sama Rut dan dia memperanakan Obed. Yang seperti setahu kita, Rahab adalah seorang dari Yeriko. Lalu dia jatuh cinta sama Salmon dan melahirkan anak dan masuk ke dalam silsilah Yesus. Karena saya sendiri adalah seorang pendeta, saya berpikir tentang firman Tuhan. Ini adalah cerita tentang Salmon. Salmon berkata kepada ayah, "Oh ayah, saya mau menikah." "Iya, ini waktu yang indah, kamu sudah dapat menikah. Apakah kamu punya perempuan yang jatuh cinta?" "Iya, ayah, saya punya." "Siapa dia? Apakah dia guru sekolah? Apakah dia suster rumah sakit?" "Ya, ayah, yang saya mau berkata, dia seorang perempuan sundal." Atau maksudmu apa? "Hai anakku, aku percaya kepadamu, jadi aku tidak pikir kamu gila. Tapi kenapa kamu memilih seorang perempuan yang sundal? Aku mau dengar padanya." Memang cerita-cerita ini belum diceritakan di dalam firman Tuhan, tapi pasti akan terjadi kan? Saat saya memikirkan tentang cerita di dalam kitab suci, saya dapat membayangkan banyak hal. Lalu Rahab jatuh cinta dengan Salmon dan mereka berdua menikah dan dapat anak. Dan anak laki-laki daripada mereka adalah Boaz dan dia menikah sama Rut. Cerita ini tidak ada di Matius, tapi ada di kitab Rut di Perjanjian Lama. Di kitab Rut ada seorang Elimelek yang tinggal di Bethlehem dan istrinya Naomi. Dan mereka punya 2 anak laki-laki adalah Malyon dan Kilion. Pada saat itu kelaparan besar terjadi di Bethlehem dan mereka pergi ke Moab, walaupun Bethlehem adalah tanah perjanjian dari Tuhan. Mereka tinggal di Moab selama 10 tahun dan tidak lama tinggal di situ. Elimelek suaminya sudah mati. Naomi sedih sekali, walaupun begitu dia menikahi Malyon dan anak sulungnya dan mau menerima kegembiraan daripadanya. Dan lalu Malyon memilih seorang perempuan nama Rut dari Moab. Dan setelah menikah, tidak lama berlalu, Malyon sudah mati. Lalu Kilion, anak kedua, juga menikah. Dan dia menikah sama dengan Orfa. Dan lalu Kilion juga mati. Dan akhirnya tertinggal 3 janda di rumahnya. Ada gambar yang terkenal dari Mille, namanya memilih gandum. Itu adalah melukiskan tentang 3 perempuan, Naomi, Ruth, dan Orfa telah mati. Jadi dalam 10 tahun ini, semua laki-laki di rumahnya sudah mati, hanya tertinggal 3 perempuan janda itu. Satu ketika mereka terdengar, katanya Bethlehem diberkati oleh Tuhan, di sana ada banyak makanan. Lalu ada cerita Naomi membawa 2 menantu perempuan dan balik ke Bethlehem.
salah satu perempuan dari Orfa, dia balik ke tempat asalnya dan Rut saja mengikut kepada Naomi. Kemarin pada saat kita berbicara tentang Salmon dan Rahab, pada saat Rahab tertinggal di dalam Yeriko, dia pasti akan mati. Tetapi dia tidak lagi termasuk di dalam Yeriko, tapi dia ingin masuk gabung sama Yerusalem, jadi dia dapat keselamatan. Cerita Rut juga hampir sama dengan yang itu. Moab adalah kota seperti pada saat orang-orang Israel kena bencana kelaparan dan mereka pergi ke kota untuk memilih dengan manusiawi, itu adalah kota Moab. Pada saat mereka pergi ke Moab, awalnya di situ ada banyak makanan, bisa menjadi kaya, kelihatannya hidup dengan baik-baik. Akhir-akhirnya bencana kutuk datang kepada mereka. Akhirnya ayahnya Elimelek sudah mati. Pada saat mereka sadar, mereka langsung balik kepada Bethlehem. Tidak perlu lagi kedua anak laki-laki mati di sana, tetapi mereka meninggalkan kehendak Tuhan dan memilih semua cara untuk manusiawi, tetapi masih kurang tahu apa bencana telah terjadi kepadanya. Naomi setelah suaminya mati, dia merasa sedih sekali. Lalu dia menikahkan anak sulung Malion dan dia mau cari kegembiraan daripadanya. Jadi dia menikah sama Rut, tetapi Malion juga mati. Dan Naomi merasa sedih lagi. Terakhirnya ada anak laki-laki tertinggal adalah Gideon. Dan dia menikah sama dengan Orpa. Tapi Gideon juga mati. Jadi mereka meninggalkan kehendak Tuhan dan pergi ke Moab dengan cara manusiawi. Pada saat mereka memilih cara manusiawi, awalnya kelihatannya baik, hidup. Tetapi seperti begitu saat ini, banyak orang tidak bisa menyangkal pikirannya dirinya sendiri dan mengalir dengan mengikuti keinginan, pikiran, kepercayaan dirinya sendiri. Dan iblis menipu kita bahwa kalau kita mengikuti jalur diri sendiri akan berhasil. Ini semuanya tetapi tipuan dari iblis. Tapi melainkan pada saat seseorang yang mengikuti jalur dan pikirannya diri sendiri, tetap akan terjadi kesulitan dan itulah kutuk saja. Seperti yang Naomi, pada saat suaminya mati dan anak satu dan dua sudah mati, dia tidak tahu kenapa hal ini terjadi kepadanya. Selama 10 tahun, semua bencana ini terjadi kepadanya. Bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dan dia dapat sadar, saya meninggalkan Tuhan dan menuju dengan cara manusiawi, Tuhan memberi kutuk kepadaku. Akhirnya mereka mau balik ke Bethlehem. Jadi dia mau pergi dengan kedua menantu, tetapi Rut tetap ikut Orfa pulang ke tempat asalnya saja. Nah, Rut dapat melihat apa? Moab ini adalah negara yang terkutuk dan Israel adalah tanah yang diberkati. Dan Naomi berkata, kamu juga pulang mengikuti iparmu. Dan kata, Rut, jangan berkata kepadaku, aku akan mengikutimu. Jadi Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Jadi dengan ini Naomi sama Rut menuju ke Bethlehem. Dan pada saat mereka datang di Bethlehem, apa yang terjadi adalah pada saat mereka datang di
Bethlehem inilah saat untuk menghasilkan gandum. Pada saat saya membaca cerita ini, saya merasa syukur sekali pada saat kalau mereka tiba di kota Bethlehem, ini saat untuk menabur. Kalau begitu bagaimana mereka dapat makan dari sana kan? Inilah saat mereka menghasilkan. Jadi mereka dapat memilih gandum dari tanah. Jadi mereka tidak begitu sulit untuk hidup. Pada saat mereka menunggu jelai lalu akhirnya mereka kebetulan datang ke tanah Boas. Dan Boas dapat melihat ada perempuan yang asing mengambil jelai di tanahnya. Dan dia tanya, siapakah perempuan itu? Dia adalah Ruth, ikut sama Naomi. Oh, kelihatannya bagus sekali dia. Dia kelihatannya rajin sekali. Oh, ini perempuan yang cantik sekali. Ya, indah sekali. Jadi, mulai hati cinta kepada Ruth dalam hati Boas. Seperti Salmon sudah mempunyai banyak perempuan, tetapi dia memilih Rahab. Jadi itu pun tidak terjadi sebagai kebetulan. Kenapa perempuan yang cantik itu menjadi sundal? Dengan alasan apa dia harus bekerja sebagai perempuan sundal? Ini adalah perempuan hikmah dan cantik. Dia tahu apa saatnya ini dan membagikan semua segalanya. Dan terus dia memperhitungkan apakah saya tidak dapat menikah sama dia atau tidak. Ya, memang jabatannya, pekerjaannya sundal itu tidak baik, tetapi saya tidak mau lepaskan dia. Memang dia banyak merasa bingung untuk pikiran-pikiran itu. Tetapi Boas, pada saat dia dapat melihat Ruth, tergeraklah hati, membuka hatinya. Lalu dia memanggil Ruth, apakah kamu sudah cukup untuk memungut jelai ini? Oh, aku dapat dengarkan kepadamu, kamu adalah tetanggamu. Aku sudah mempunyai hak untuk menurutinya. Jadi jangan ke tanah-tanah lain, datang ke sini dan ambil jelai ini. Saya suruh kepada hamba kasih minum dan makan dari sini. Ya, kalau pada saat makan, datang kita makan bersama. Jadi dengan berdua hatinya mulai jatuh cinta. Pada saat saya mendengarkan cerita ini, saya merasa indah sekali, senang sekali. Pada saat mereka meninggalkan Moab dan menuju ke Bethlehem, yang dengan kata lain, pada saat mereka meninggalkan pikiran yang lain dan memulai hidup dengan hati Yesus Kristus. Di dalam kehidupan rohani kita, apa yang kita dapat merasa adalah pada saat kita membaca Alkitab, kita dapat menemukan hati Yesus Kristus. Tapi di hati Yesus Kristus ada di dalam kitab suci sudah jauh berbeda dari pikiran kita. Jadi kita harus menyangkal pikiran kita sendiri untuk menerima hati Yesus Kristus. Banyak orang mereka mau simpan pikiran diri dan berusaha menerima hati Tuhan, tetapi pikiran yang ada di dalam hati kita menolak hati Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan, hati Tuhan tidak dapat berdiri di dalam hati kita. Orang seperti itu tidak dapat dipergunakan oleh Tuhan. Walaupun dia tua atau muda itu tidak masalah. Kalau dia belajar banyak atau kurang tidak masalah juga. Kalau dia cantik atau tidak itu pun tidak bermasalah. Kalau dia hikmat atau kayak bodoh tidak masalah sama sekali. Seseorang yang Tuhan bisa memakai adalah seseorang yang tidak mempunyai hatinya sendiri.
Seperti Rahab yang perempuan sundal, dia meninggalkan hatinya dari Yeriko dan pindahkan ke dalam Israel. Seperti Ruth, dia meninggalkan kota Moab dan pindah ke Bethlehem. Kita harus mengetahui bagaimana kita memindah hati kita dari sini ke sana. Sampai sekarang kita mempercayai dirinya sendiri dan mendekati kepada dirinya sendiri. Tetapi satu ketika, kalau kita memperhatikan hati kita, kami dapat merasa hati kita jahat dan kotor sekali. Sebelum kita mengetahui ini, karena ini adalah hatiku sendiri, jadi ini kelihatannya baik dan dipercayai, dan kelihatannya benar dan bagus. Tetapi kalau kita melihat di hati kita dengan baik-baik, banyak orang terasa kaget. Kenapa hatiku ada banyak hati keinginan mengingini? Kenapa hatiku kejahatan untuk penipuan dan mencerdi, berbohong banyak sekali? Kenapa saya berbuat kejahatan seterusnya? Jadi hati-hati yang ada di dalam hati kita, ini adalah hati yang dari Adam dan Hawa. Jadi di dalam hati kita sudah ada banyak kejahatan, keinginan perzinahan, pembencian, banyak sekali penuh di dalam hati kita. Jadi pada saat kami hidup kehidupan rohani adalah apa yang kita harus mengetahui adalah kita harus menilai dengan standar yang terbaik. Pada saat kita melihat sederhana, iya aku adalah orang masih baik. Tetapi kalau kita dapat melihat dirinya sendiri dengan standarnya mata Tuhan, kita dapat menemukan kita adalah orang jahat. Mulai saat itu, kehidupan rohani akan dimulai dengan baik-baik. Dan kita memulai bertengkar sama dirinya sendiri. Oh, aku ini adalah orang yang jahat. Kenapa aku penuh dengan jahat, penuh dengan keinginan? Kenapa penuh dengan kekotoran? Dengan hati ini saya tidak dapat mengikuti kepada Yesus Kristus. Dengan ini saya tidak sama sekali berjalan sama Yesus Kristus. Ini adalah hati hanya untuk mengkhianati Yesus Kristus. Dengan hati ini tidak dapat hidup oleh iman. Dan banyak orang pasti akan merasa hal ini di dalam hatinya. Dan di dalam tengkar hatinya sendiri lalu memutuskan bahwa hatiku sudah jauh berbeda dengan hati Tuhan Yesus. Dengan hati ini tidak dapat mengikut Yesus. Jadi, satu ketika kita menyangkal dirinya sendiri, membuang dirinya sendiri, dan meninggalkan dirinya sendiri, seperti Naomi dan Ruth meninggalkan Moab dan pergi ke Bethlehem. Seperti Rahab meninggalkan Yeriko dan masuk ke dalam Israel. Dan Rahab berkata, apa? Rahab yang orang Yeriko sudah mati. Aku bukan orang yang lama. Aku sudah orang terbaru yang termasuk dalam Israel. Ruth juga berkata yang sama. Dulu seorang Ruth yang termasuk Moab ini sudah mati. Aku bukan orang yang lama. Aku sudah menyangkal aku sendiri yang lama. Dan Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan bukan saja kita harus hidup dengan orang yang lama, tetapi menerima firman Tuhan, menerima kata Tuhan, menerima hati Tuhan. Inilah orang baru hidup oleh hati Tuhan Yesus. Jadi seperti Rahab meninggalkan Yeriko dan termasuk ke dalam Israel, Ruth juga meninggalkan Moab dan berjalan menuju ke Bethlehem.
Di dalam pandangannya mereka tidak sama sekali mempunyai harapan. Di Bethlehem sudah tidak ada rumah dan yang lain-lain. Sudah tidak ada apa-apa di Bethlehem. Mereka hanya menuju ke Bethlehem dengan tanah kosong. Tetapi mereka menerima dengan selamat, dengan senang hati kepada Naomi. Apakah ini Naomi? Apakah ini Naomi? Naomi berkata, "Kenapa kamu panggil aku Naomi?" Nama arti Naomi adalah kegembiraan. Jadi, jangan menyatakan namaku Naomi, tapi sebutkanlah aku marah sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi, Naomi tetap kalah total dan dapat kembali ke Bethlehem. Apa yang senang dan menarik dalam kitab suci adalah pada saat kita balik kepada Tuhan, seperti Naomi, seperti Ruth, meninggalkan semua segala daripadanya sendiri dan masuk ke dalam Tuhan. Pada saat saya merasa syukur pada membaca kitab suci, pada saat mereka masuk ke kota Moab, inilah saat mereka menghasilkan jelai. Kalau pada saat mereka menabur, pada saat mereka tidak dapat makan apa-apa kan, tidak ada makanan tersisanya. Tetapi Tuhan izinkan mereka balik ke Bethlehem pada saat menghasilkan jelai. Dan mulai saat itu jalan tetap terbuka kepada mereka. Satu ketika Ruth berkata kepada Naomi, "Ibu, saya pergi ke mengunut jelai." Dan mertua Naomi melihat pada saat Ruth pergi, tapi dia mempercantikkan diri dan merapikan diri dan pergi. Dan dia melihat Ruth ini berasa senang juga. Oh, dia dapat melihat Ruth ini jatuh cinta dengan seseorang. Kalau biasanya kalau dia pergi mengambil jelai pasti merasa sedih dan ada banyak kata-kata keras, tetapi pergi ke tempat yang padang untuk mengut jelai ini adalah tempat yang bertemu pacarnya kan? Jadi dia merasa senang pergi ke sana. Jadi hati yang cinta indah itu saling bolak-balik. Lalu ini adalah hasil penghasilan jelai dan mereka mengupas kulitnya sekitar 20 hari yang berbeda kan. Jadi selama 20 hari kira-kiranya mereka saling jatuh cinta lalu mau menikah. Akhir-akhirnya mereka berdua dapat menikah. Lalu Ruth dapat hamil dan anak daripadanya adalah Obed. Salmon memperanakkan Boaz dari Rahab dan Boaz memperanakkan Boaz dari Ruth. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Jadi inilah silsilah Raja Daud terus-menerusnya. Dan seperti Rahab meninggalkan bangsanya dan masuk ke Israel, dan Ruth meninggalkan Moab dan masuk ke Bethlehem. Seperti begitu kita juga mempunyai dunia yang dirinya sendiri. Kalau kita mengikuti dunia sendiri pasti akan terkutuk. Tetapi kita masing-masing semua sesungguhnya adalah keturunan dari Adam yang jahat dan kotor dan berdosa. Jadi sejak mula lahirnya kita sudah tertentu akan dikutuk. Jadi pada saat kita tertinggal di dalam dirinya sendiri pasti akan terkutuk. Tidak sama sekali bebas daripadanya. Jadi membebaskan dirinya sendiri lalu pindah kepada Yesus Kristus. Pada saat kita masuk ke dalam Yesus Kristus,
berkat dan bahagiaan yang terbesar akan kita terima. Jalan menuju ke Moab hanya menunggu kematian dan kutuk, dan jalan menuju ke Bethlehem selalu penuh dengan kebahagiaan dan berkat berlimpah-limpah. Jadi pada saat kita meninggalkan diri dan datang kepada Yesus, dan Tuhan akan berkata, seperti Rut meninggalkan Moab dan datang ke Bethlehem, seperti Rahab meninggalkan Yeriko dan datang ke Israel, kamu juga meninggalkan dirimu sendiri dan balik kepada Yesus. Ini adalah cara hidup, kamu sendiri adalah cara yang mati. Jadi kita harus melepaskan dirinya sendiri, menyangkal dirinya sendiri, tidak mempercaya dirinya sendiri, tidak mempunyai harapan kepada dirinya sendiri, dan menyangkal diri dan menerima Yesus Kristus, dan kebaikan dan kebenaran Yesus menjadi milik kita, kekudusan Yesus menjadi kekudusan kita. Dan seperti begitu kalau kita masuk ke dalam Yesus Kristus, seperti Tuhan memberkati Rahab yang sundal, Tuhan memberi anugerah kepada Rut, seperti begitu kita juga akan masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus, akan menerima banyak berkat dan kebahagiaan. Inilah cerita tentang Rut kepada kita. Melalui cerita Rut dan Rahab, Tuhan mau menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Yesus, kita pun akan diberkati. Semoga kita semua menyangkal dirimu sendiri dan masuk ke dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak. До новых встреч. До свидания.